Halo teman-teman ya, selamat datang kembali di Matematika Arif ya. Oke, kita akan membahas soal-soal persamaan garis ya. Ini adalah edisi keduanya atau pembelajaran keduanya. Dan yang pembelajaran untuk konsep dan contoh soal itu nanti saya lampirkan di bawah kolom deskripsi video ini ya, alamatnya ya teman-teman ya. Oke, kita bahas saja nomor satunya ya teman-teman atau adik-adik ya. Nah ini grafik yang menunjukkan garis persamaan Y min 1/2X. Jadi Y di sini ini kita rubah saja ke pecahan biasa ya teman-teman ya. 2 dikali 1, 2 ditambah 1 berarti di sini min 3/2X ditambah 3 ya. Nah, untuk mencari nilai Y-nya dinolkan saja yang mengandung nilai X. Jadi ini kita nolkan saja. Jadi 0 ditambah 3 ya. Dan di sini untuk ada mengandung Y-nya itu kita nolkan saja. Jadi 0 di sini min 3/2X ditambah 3 ya. Jadi ini min 3/2 pindah sini jadi 3/2X pindah di ruas kiri ya, berubah tanda ya. Nah, ini 3. Sebenarnya ini 3 ini bisa kita coret teman-teman. Jadi di sini 1. Jadi X itu sama dengan 2 dikali 1 itu 2. Nah, kita cek saja di sini gambarnya teman-teman. X-nya 2 yang mana? Oke, yang ini cocok. Y-nya 3 yang ini juga. Nah, inilah gambar yang cocok ya teman-teman atau adik-adik ya. Jadi jawabannya itu adalah C. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Dari persamaan garis berikut yang memuat titik min 3, min 5 itu yang mana? Nah, kita cek saja satu-satu ya teman-teman ya. Untuk yang I-nya ini I1 ini Y sama dengan 4X ditambah 7 min 3 ini kan X, Y min 3. Jadi X nya itu min 3, Y nya min 5. Ini X nya minus 3, Y nya minus 5. Jadi sini minus 5, 4 dikali minus 3 ditambah 7. Nah, ini minus 5, ini minus 12 tambah 7 minus 12 ditambah 7 ini kan minus 5. Jadi ruas kanan dan ruas kiri cocok. Jadi I ini ya cocok ya. Jadi I1 itu cocok. Kemudian untuk I2 nya ini bagaimana? Nah, Y di sini min 2X kurang 11, Y nya minus 5 minus 2 dikali minus 3 ini dikurang 11 ya. Jadi di sini minus 5. Ini minus, ini positif ya, positif 6 ya. Positif 6 kurang 11, di sini minus 5, ini minus 5. Nah, ruas kanan dan ruas kiri sama, berarti ini cocok juga. Kemudian I3-nya, untuk I3, ini di sini I3-nya 5X dikurang 4 itu sama dengan 5. 5 dikali X-nya itu minus 3. Dikurang 4 ini sama dengan 5. Jadi ini minus berapa ini? Minus 15 dikurang 4. Ini 5, ini minus 19, ini 5. Ini tidak sama ya teman-teman atau adik-adik ya. Jadi I3-nya ini salah. Jadi yang memenuhi itu adalah I1 dan I2. Jadi jawabannya adalah A ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Pada gambar di atas diperoleh gradien berikut ya. Dari pernyataan-pernyataan tersebut, pernyataan yang benar adalah, nah gradien AB itu 1/5. Kita cek saja gradien AB. Nah, A ini teman-teman bisa kita ketahui A ini adalah A minus 4, minus 2 dan B nya ini dan B ini 1,4 ya. Oke, gradien garis AB ini 4 dikurang dalam kurung minus 2. Ini 1 dikurang dalam kurung minus 4 ya. Jadi 4 ditambah 2 di sini 1 ini jadi tambah berarti di sini 5 ya. Jadi gradien AB itu adalah ini 6 ya, 6/5 atau 1/5 ya. Ini gradien AB. Apakah ini betul ya? Betul ya. Oke. Untuk PQ-nya gradien PQ. Jadi P itu ini teman-teman adalah minus 2, minus 2 dan Q-nya itu 4, minus 2. 4, minus 2 berarti gradien PQ Y2 dikurang Y1 minus 2 dikurang minus 2 di sini. Nah, ini sudah 0 di atas ya teman-teman ya. Di sini 4 dikurang
minus 2. Ini tidak usah kita panjang lebar ya teman-teman. Ini kalau dikali ini jadi tambah, jadi di situ 0 ya. Jadi MPQ ini pasti adalah di sini kan positif di bawah sini teman-teman. Ini adalah 0 ya. Oke, ini gradiennya ini tadi. Ini benar tidak teman-teman? Iya betul ya. Kemudian yang selanjutnya gradien MN. M ini adalah ini M kan 6, minus 2 ya teman-teman ya. Kalau N nya ini 2,4 ya 2,4 ya. Jadi gradien gradien MN ini Y2 dikurang Y1 berarti minus 2 dikurang 4 di sini 6x2 berarti 6 dikurang 2. Gradiennya itu adalah ini teman-teman, atau saya tulis di sini saja M. Nah gradien ya ini M, di sini MN ya. Ini minus 6 per 4 ya. Jadi di sini minus 3 per 2 ya. Minus 3 per 2 itu min 1/2. Inilah gradien MN. Min 1/2, min 1/2 cocok juga. Jadi dari pernyataan tersebut ya semuanya benar ya. Di sini jawabannya adalah D ya. Oke, nomor 4-nya bagaimana cara menjawabnya? Yang ini ya teman-teman ya. Gradien garis yang melalui titik 9,7 3,8 ini kita anggap x1, y1. Di sini adalah x2, y2. Jadi gradien ini adalah saya anggap di sini m apa ya? M saja di situ ya. Y2 dikurang y1. Di sini x2 dikurang x1. Jadi kita rubah saja di sini variabelnya teman-teman. Y2-nya 8 dikurang di sini berarti minus 7 ya. Di sini x2-nya 3 ya. 3 dikurang x1-nya 9. Jadi di sini ini jadi tambah, jadi 8 tambah 7 itu 15 per minus 6 ya. Jadi di sini teman-teman gradiennya adalah min, ini masing-masing kita bagi 3 saja. Jadi di sini adalah 5 per 2 ya, atau di sini minus 21/2. Ini minus 21/2 yang mana jawabannya bagian D ya. Oke, kita lanjut ke nomor 5-nya. Gradien garis dengan persamaan 8x kurang 5y sama dengan 10. Nah ini min 5y itu sama dengan 8x, pindah ke sini jadi minus 8x ditambah 10. Jadi y-nya di sini adalah masing-masing rows kita bagi min 5. Jadi di sini minus 8 per minus 5x, di sini positif 10, di sini minus 5. Jadinya itu y sama dengan, nah ini teman-teman, ini 8 per 5x dikurang 2. Jadi gradiennya itu adalah ini ya teman-teman atau adik-adik ya. Jadi M-nya itu 8 per 5. Nah 8 per 5 ini apa ya di sini? Oh D ya. Oke, kita lanjut saja ke soal berikutnya teman-teman. Oke, jika garis yang melalui titik min 1, A dan S ini min 4, minus 2 adalah 2 gradiennya ya. Jika gradien garis ya oke. Nah ini kita rubah saja di sini teman-teman, atau kita misalkan di sini x1, y1 seperti biasa. Di sini x2, y2 berarti di sini y2 dikurang y1, di sini x2 dikurang x1. Ini gradien ya teman-teman atau adik-adik ya. Ini sama dengan 2, maka nilai A-nya di sini sama dengan berapa? Nah y2-nya di sini adalah minus 2a dikurang y1-nya. Y1-nya adalah A, kemudian di sini X2-nya minus 4. Minus 4 dikurang X1-nya min 1. Ini sama dengan 2. Nah, ini adalah minus 3A di sini. Ini jadi tambah di sini, teman-teman. Jadi di sini minus 4 tambah 1 ya, ini adalah minus 3. Ya. Minus 3 ini sama dengan 2, ini bisa kita coret. Jadi A-nya itu sama dengan 2. Jadi jawabannya itu adalah C ya teman-teman atau adik-adik ya. Nomor 7-nya, di antara garis-garis dengan persamaan berikut, nah ini yang sejajar dengan garis yang persamaannya, nah ini 6x kurang 4y ini tambah 12 ini sama dengan 0. Ini 4y-nya di sini teman-teman, ini adalah 6x ditambah 12 ya. Jadi y-nya di sini 6/4
X ditambah 12/4 juga ya. Jadi langsung saja ini adalah gradiennya. Gradiennya itu adalah 6/4 atau 3/2. Nah, kita cari di sini yang gradiennya 3/2. Yang I ini teman-teman kita langsung saja ambil yang di sininya. Ini saya rubah warnanya dulu. Yang I1 ini 1/2. Oke, cocok. Berarti ini cocok teman-teman. Ini sama saja, ini 1/2 ya. Kemudian untuk I2 ini kan di sini Y-nya nanti di sini ini min 3/2 ya. Min 3/2 X nanti di sini, dan ditambah 12 bagi 2 berarti 6 ya. Min 3/2, oh salah ya, ini salah. Kemudian yang ini teman-teman 6Y kurang 9X, gradiennya ini saya taruh saja di sini yang untuk I3-nya ya. I3-nya di sini berarti gradiennya itu min 9 pindah ke sini berarti 9/6 ya. Ini 9/6, jadi M-nya ini kita bagi 3/2 cocok ya ini ya. Kemudian yang I4 ini minus 2/3, I4-nya ini gradiennya min 2/3, ini sudah salah ya, harusnya 1/2. Jadi yang benar itu ini salah ya. I1 dan I3. I1 dan I3 berarti bagian B ya teman-teman atau adik-adik ya. Oke, kita lanjut membahas soal yang ke-8-nya. Tabel di atas menunjukkan koordinat titik A, B, dan C terletak pada suatu garis lurus nilai P. Nah, begini maksudnya ini teman-teman. Ini saya tulis saja di sini, tapi ini bukan diagram Kartesius ya teman-teman ya. Ini AB, ini C di sini. Ini P, min 1, ini minus 2,7, ini 1,11. Jadi caranya untuk mencari nilai P ini sebenarnya begini teman-teman. Gradien AB itu ini bakalan sama dengan gradien BC. Mengapa? Karena dia satu segaris ya, segaris atau kolinear ya. Nah, kita cari saja nilai P-nya teman-teman. Ini kita kurang saja, 7 dikurang berdasarkan rumus gradien 7 dikurang Y2 dikurang Y1 ya. 7 dikurang dalam kurung sini min 1 berarti per di sini minus 2 dikurang di sini berarti dikurang P ya teman-teman atau adik-adik ya. Minus 2 dikurang P. Oke, cocok. Nah, ini 11 dikurang 7 kita tulis saja di sini. 11 dikurang 7 berarti di sini 1 dikurang dalam kurung minus 2. Nah, ini berubah jadi tambah, berarti di sini adalah 8 ya. Min 2 dikurang P, di sini 11 kurang 7 ini 4. Di sini kita tambah, jadinya di sini adalah 3 ya. Oke, kita atau ini teman-teman bisa kita coret juga. Berarti di sini 2, di sini 1. Kita kali silang saja. 3 kali 2 itu adalah 6, 1 dikali minus 2 kurang P. Ini min 2 kurang P. Jadi min P-nya di sini adalah 8. Dan P-nya di sini adalah minus 8 tentunya ya. P-nya minus 8. P minus 8 ada ya teman-teman ya. Yang ini ya. Oke, kita lanjut saja ke soal berikutnya. 9. Garis K tegak lurus dengan garis 6Y kurang 8X sama dengan 7. Gradien garis K adalah, oke. Nah, ini kita cari dulu gradiennya ini teman-teman. Ini kan gradiennya 6Y sama dengan ini 8X tambah 7. Jadi Y-nya di sini 8/6. Ini 6-nya pindah sini jadi pembagi. Ditambah 7/6 ya. Jadi gradien untuk garis ini teman-teman itu saya anggap ini M. Di sini kan K, berarti ini L lah. Saya anggap ini ML saja. 8/6 atau ini kita bagi 2 berarti 4/3 teman-teman. Bisa kita buat seperti itu. Nah, karena dikatakan di sini tegak lurus, maka MK dikali ML itu ini sama dengan min 1. Oke, MK-nya kita tulis saja di sini dulu. ML-nya ini 4/3. Jadi di sini min 1 ya. Jadi di sini MK di sini teman-teman bisa kita peroleh 3 dikali min 1 itu adalah min 3/4 di sini jadi pembagi ya. Di sini ya teman-teman atau adik-adik ya. Jadi gradien garis K itu adalah minus 3/4. Minus 3/4 itu bagian B ya.
Oke, kita bahas saja nomor 10-nya. Pada garis dengan persamaan Y sama dengan min 5X tambah 9, gradien dan titik potong dengan sumbu Y berturut-turut adalah, nah ini gradiennya ini teman-teman sudah pasti gradiennya adalah di depan variabel X itu minus 5 ya. Jadi ini sudah kita peroleh gradiennya. Nah ini pasti ini sudah salah karena ini 9 di sini harusnya minus 5 ya. Titik potong dengan sumbu Y. Kalau titik potong dengan sumbu Y, tipot sumbu Y itu berarti X-nya harus sama dengan 0 ya teman-teman atau adik-adik ya. Kita substitusi saja masuk ke sini. Jadi di dalam sini ya teman-teman maksud saya. Jadi Y itu sama dengan minus 5 dikali 0 ditambah 9. Jadi ini jawabannya adalah 9. Jadi titik potongnya ini saja teman-teman. Ini 0,9. Jadi 0,9 yang mana? Yang bagian A ya. Ini minus 5 dan 0,9 ya. Oke, nomor 11-nya persamaan garis yang mempunyai gradien minus 3 dan melalui titik 0,6. Ini saya rubah dulu warnanya di sini. Nah, untuk yang ini kita pasang saja rumusnya Y dikurang Y1, di sini M X dikurang X1, Y dikurang, anggaplah ini X1, Y1-nya ya teman-teman atau adik-adik ya. Y1-nya kan 6, kita taruh saja di sini. M-nya itu minus 3 dalam kurung, X1-nya itu adalah 0. Jadi bisa kita buat begini. Y kurang 6 sama dengan min 3X. Ada tidak ini teman-teman? Oke, dia maunya dalam bentuk ini ya. Min 3X-nya kita pindah ruaskan saja. Jadi di sini 3X tambah Y, 6-nya ini ke sini jadi dia positif 6. Ini ada tidak ini teman-teman atau adik-adik ya? Ini 3X tambah Y sama dengan 6 ada ya. Jadi di sini nomor 11 adalah bagian A jawabannya ya. Oke, kita lanjut saja ke soal berikutnya. Nomor 12 di sini garis L di atas memotong sumbu X di titik 9,0. Ini yang 9,0-nya teman-teman atau adik-adik ya. Dan sumbu Y di titik 0,6. 0,6 itu adalah ini ya. Persamaan garis L. Nah, ini ada sebenarnya cara cepatnya teman-teman. Di sini kan 0,6 dan 9,0. Jika teman-teman mau menggunakan rumus yang ini boleh, yang ini teman-teman Y dikurang Y1, di sini Y2 dikurang Y1, sini X dikurang X1, di sini X2 dikurang X1 boleh. Tapi ini saya rasa ini terlalu lama ya teman-teman atau adik-adik ya. Jadi saya menawarkan ke teman-teman atau adik-adik cara yang sangat mudah, yaitu begini. Ini X1 dikali Y ditambah Y1. Y1-nya di sini Y1X. Ini adalah X1 dikali Y1. Nah, X1-nya itu yang mana sih teman-teman? Ini. X1-nya itu yang ini. Y1-nya itu yang ini. Jadi kita taruh saja di sini X1-nya adalah 9, berarti 9Y ditambah Y1-nya itu adalah 6, 6X. X1 dikali Y1, X1-nya di sini 9 dikali 6 ya. Oke, bisa kita tulis begitu. Nah, ini kalau kita bagi di pilihan ganda di sini kan disederhanakan ya teman-teman. Jadi kita bagi 3 saja di sini. Jadi ini adalah 2X, saya mulai dari X saja. 2X ini 9 bagi 3 itu 3Y di sini sama dengan, ini kita coret saja. 9 bagi 3, 3 berarti 3 kali 6, 18. Ada tidak ini teman-teman persamaan garis yang 2X tambah 3Y sama dengan 18. Jadi ini jawabannya adalah bagian A ya. Oke, kita lanjut ke soal 13, nomor 13. Persamaan garis G untuk gambar di atas. Nah, seperti biasa teman-teman atau adik-adik bisa kita menggunakan rumus yang tadi itu di nomor 12 yang ini Y dikurang Y1, di sini Y2 dikurang Y1, kemudian di sini X dikurang X1, X2 dikurang X1. Bisa kita gunakan ini, tapi sekali lagi saya menawarkan ke teman-teman atau adik-adik cara cepatnya. Nah, ini yang berada pada sumbu X. Ini kita misalkan dengan X1, kemudian ini kita misalkan dengan Y1.
Nah, rumusnya itu, rumus cepatnya itu begini, Y1 di sini dikali X, kemudian di sini X1 di sini dikali Y, atau bisa sebaliknya teman-teman ya. Nah, di sini X1 dikali Y1. Y1-nya adalah 4. Jadi kita taruh saja sini, di sini 4X ditambah X1-nya itu adalah minus 8. Jadi minus 8, di sini Y, di sini 4 dikali ini X1-nya, sorry ya. X1-nya ini adalah minus 8 ya, sorry. Ini harusnya minus 8 dikali Y1-nya itu adalah 4 ya. Jadi kita buat dulu begini, 4X kurang 8Y. Ini adalah minus 32. Nah, inilah sebenarnya jawabannya. Nah, ini kita bagi 4 saja semua teman-teman atau adik-adik ya. Jadi di sini X dikurang 2Y, di sini minus 8 jadinya. Tapi di sini mau dalam bentuk Y MX ditambah C. Jadi 2Y di sini, 2Y-nya pindah ke ruas kanan. Jadi begitu ya, ruas kanan, tapi di sini di ruas kiri. Kita anggap dia pindah di ruas kanan. Di sini X minus 8 pindah ke ruas kiri jadi positif 8. Jadi Y-nya di sini adalah 1/2X. 2-nya pindah jadi pembagi ya. Di sini ada 1 ya. 1 dibagi 2 1/2X ditambah 4. Jadi ini jawabannya yang di sini pilihan gandanya apa ya, teman-teman? Oh, lagi-lagi di sini jawabannya A ya. Tadi itu jawabannya atau bukan ya? Oh ya, sama ya. Oke, kita lanjut ke nomor 14. Persamaan garis yang melalui titik 0, minus 4 dan 5,0. Nah, ini seperti biasa teman-teman atau adik-adik, gunakan saja rumus ini X1, Y1, di sini X2, Y2 ya. Jadi kita tulis di sini Y dikurang Y1, di sini Y2 dikurang Y1, ini sama dengan X dikurang X1, di sini X2 dikurang X1. Kita substitusi saja nilai Y1-nya. Y1-nya di sini adalah minus 4. Jadi di sini minus 4, Y2 di sini 0. 0 dikurang Y1-nya berarti ini dalam kurung minus 4 ya teman-teman atau adik-adik ya. Di sini X dikurang X1-nya di sini adalah 0. X2-nya di sini 5 ya. Jadi di sini 5 dikurang 0 ya. Jadi ini bisa kita sederhanakan lagi. Saya taruh saja di sini. Ini Y di sini jadi tambah di sini. Jadi Y ditambah 4 di sini per ini di bawah sini 4 ya. Ini sama dengan X per di sini per 5 jadinya. Ini kita kali silang saja. Jadi 5 dikali Y itu 5Y, 5 dikali 4 ini 20. 4 dikali X itu di sini adalah 4X. Jadi sini 0, 4X dikurang 5Y kurang 20. Ini ada tidak? Oh, di opsinya ini teman-teman. 4X kurang 5Y kurang 20. 4X kurang 5Y kurang 20. Ada ya bagian A ya jawabannya ya. Oke, nomor 15-nya, jika sebuah garis memiliki persamaan berikut. Gradiennya 4, memotong sumbu X di titik sekian, memotong sumbu Y di titik sekian ya. Oke, kita cek saja pernyataan di atas yang benar ya. Nah, untuk gradien yang garis ini saya ganti dulu di sini. Ini kan gradiennya kita buat begini. 2Y itu sama dengan 2Y-nya pindah ke ruas kanan. Jadi di sini tinggal 8X ditambah 16. Sebenarnya pindah ke ruas kanan teman-teman, tapi kita putar saja. Jadi 2Y-nya itu di ruas kiri lagi begitu ya. Jadi ini Y-nya di sini sama dengan 8. Masing-masing ruas kita bagi 2. Di sini adalah 4X ditambah 18 bagi 2 itu adalah 8 ya. Jadi gradiennya di sini di depan variabel X itu M-nya itu adalah 4 di sini teman-teman ya atau adik-adik ya. Betul tidak? Ya, betul juga ya di sini. Memotong sumbu X di titik minus 2,0. Ini kan I1 ya. Kalau I2-nya kita cek saja, I2 di sini sumbu X, tipot sumbu X ya, tipot sumbu X. Nah, kalau titik potong terhadap sumbu X, Y-nya itu harus 0 ya. Jadi di sini saja kita ambil saja, di sini ya. Kita nolkan saja Y-nya 0 sama dengan 4X ditambah 8. Jadi 4X itu sama dengan minus 8. Jadi X-nya di sini adalah minus 2. Oke, jadi titik potong sumbu X itu ini teman-teman adalah minus 2,0. Betul tidak? Betul juga ya.
Kemudian untuk I3, di sini I3-nya kita lihat saja memotong sumbu Y di titik. Oke, tipot sumbu Y. Kalau titik potong sumbu Y berarti X-nya itu harus sama dengan 0, teman-teman. Nah, kita substitusi saja masuk ke sini lagi ya. Y saya tulis ulang saja di sini, 4X ditambah 8. X-nya 0. Oke, jadi Y 4 dikali 0 ditambah 8. Jadi Y-nya di sini itu sama dengan 8. Jadi ini adalah titik potong sumbu Y-nya itu adalah 0,8. Jadi ini salah ya teman-teman atau adik-adik ya. Jadi yang benarnya itu adalah I1 dan I2. I1 dan I2 itu adalah A. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal 16 ya. Garis dengan persamaan AX tambah BY sama dengan 8 melalui titik 3, minus 2 dan 2,4. Nilai A dan B berturut-turut adalah. Nah, ini kita gunakan eliminasi substitusi ya. Mungkin agak lama tapi oke lah. Nah, di sini A-nya yang pertama itu 1, I1 mungkin di sini. A dikali X. Ini kan X, Y ya. X-nya itu 3, jadi di sini dikali 3 ditambah B dikali minus 2, di sini sama dengan 8, ini 3A dikurang 2B sama dengan 8. Nah, ini persamaan 1. Kalau I2-nya itu teman-teman ini X, sekarang X, Y-nya A dikali 2, A dikali 2 ditambah B dikali Y-nya itu 4, ini sama dengan 8. Jadi di sini 2A ditambah 4B itu sama dengan 8. Nah, oke. Nah, langkah yang ketiga di sini yaitu atau I3 saya taruh di situ ya. Kita eliminasi substitusi saja, teman-teman. Atau ini kita bagi masing-masing ruas dulu. Kita bagi 2 saja. Jadinya itu begini. Ini A ditambah 2B di sini adalah 4. Mengapa saya buat seperti itu? Supaya gampang kita eliminasi ya. Ini kan persamaan satunya yang I1 ini. Ini 3A dikurang 2B sama dengan 8. Ini A ditambah 2B sama dengan 4. Ini kita jumlahkan saja. Jadi di sini adalah 4A. Ini 8 tambah 4 12. Jadi A-nya itu adalah 12 dibagi 4 itu adalah 3 ya teman-teman atau adik-adik ya. Nah, bagaimana untuk mencari nilai B-nya? Substitusi saja di salah satu persamaan. Saya substitusi masuk saja ke sini. Jadi di sini 3 ditambah 2B sama dengan 4. 2B itu 4 dikurang 3 berarti 1. B-nya itu adalah 1/2 berarti ya. Nah, nilai A-nya sama dengan 3, B-nya 1/2 itu jawabannya adalah ini ya, bagian A ya teman-teman atau adik-adik ya. B 1/2 ya, oke, betul ya. Persamaan garis yang melalui titik P 6,-7 dan tegak lurus dengan garis 8Y kurang 12X sama dengan 15 adalah. Nah, oke. Nah, di sini kita harus cari dulu gradien garis yang ini teman-teman. Jadi 8Y itu sama dengan ini 12X ditambah 15, jadi Y itu 12/8X ditambah 15/8 ya. Jadi gradiennya itu saya anggap ini gradien 1, M1 ya. M1 itu 12/8, 12/8 atau di sini kita sederhanakan lagi 3/2. Nah, oke. Nah, oke teman-teman, kita cari M2-nya lagi. Jadi di sini M1 dikali M2 itu ini sama dengan -1. Ini syarat untuk tegak lurus ya, 2 garis tegak lurus. Nah, ini M1-nya, ini kita ketahui bahwa ini 3/2 dan M2-nya itu -1. Jadi M2 di sini teman-teman adalah -2/3. Nah, ini yang kita gunakan ya. Nah, rumus persamaan garisnya itu ini. Y dikurang Y1. Nah, di sini kita pakai M2, di sini X dikurang X1. Nah, ini yang sebagai X1, Y1-nya teman-teman atau adik-adik ya. Kita substitusi saja masuk, jadi Y dikurang di sini Y1-nya -7, M2-nya -2/3, X dikurang X1-nya itu adalah 6 ya. Jadi ini 3 kita kali ke sini, saya rubah dulu di sini. Jadi 3 dikali Y itu 3Y ditambah 3 kali 7 21
Minus 2 dikali X minus 2X minus 2 dikali minus 6 itu adalah positif 12. Jadi min 2X ini kita pindah ruaskan saja ke sini. Jadi di sini 2X ditambah 3Y di sini ditambah 21, ini kurang 12 sama dengan 0. Jadi ini 2X ditambah 3Y di sini 21 kurang 12 itu positif 9 teman-teman, ini sama dengan 0. Jadi jawabannya itu adalah A. Oke, nomor 18 ini bagaimana cara menjawabnya. Persamaan garis yang melalui titik minus 2,1 dan sejajar dengan garis yang melalui titik 4,3 dan minus 2,5. Jadi gambaran soalnya itu begini teman-teman atau adik-adik ya. Jadi ada dua buah garis, ini sejajar, arah tanda panah ini menandakan bahwa dua garis ini sejajar. Yang di atas itu melalui titik minus 2,1 dan yang di bawah itu melalui titik 4,3 dan di sini dikatakan minus 2, minus 5. Jadi kita anggap garis ini adalah K, kemudian ini L. Nah yang pertama yang harus kita cari itu adalah gradien garis L. Nah rumusnya itu Y2 dikurang Y1 X2 dikurang X1. Jadi ML di sini gradien garis L itu ini minus 5 dikurang 3, X2 nya minus 2 dikurang 4. Jadi ML di sini itu adalah ini teman-teman, ini minus 8 per minus 6. Ini masih bisa kita sederhanakan lagi. Jadinya ini adalah masing-masing kita bagi 2 saja, berarti ini adalah 4 per 3. Nah kita gunakan titik ini untuk mencari garis persamaan garis K itu. Jadi di sini Y dikurang Y1, kita gunakan di sini MK. Oh iya teman-teman ya, karena dikatakan di sini bahwa sejajar, sebelum kita turun ke rumus ini atau rumus persamaan garis yang ini, kita harus ketahui bahwa MK itu, gradien garis K itu sama dengan gradien garis L. Ini adalah syarat dua garis sejajar, gradiennya itu sama ya. Jadi di sini MK ya. Oke, di sini X dikurang X1. Jadi sini Y dikurang Y1-nya. Y1-nya ini adalah X1, Y1 ya. Kita anggap begitu ya. Jadi Y1-nya itu 1. Di sini MK K itu berarti 4/3 juga ya. X1-nya di sini dalam kurung minus 2 ya. Jadi ini berubah jadi tambah. Jadi Y dikurang 1, ini 4/3, di sini X ditambah 2. Jadi 3-nya ini kita kali ke sini saja. Di sini 3Y dikurang 3, ini 4-nya kita kali masuk. 4X ditambah 8. Jadi di sini kita gunakan ini saja. 3Y ini kurang 4X. Kita samakan dengan 0 di sini ya. Ini berdasarkan opsinya di sini, karena di sini opsinya mulai dari variabel Y ya. Jadi minus 3 kurang 8 berarti sini minus 11 ya. Di sini belum ada ya. Jadi bisa kita buat begini lagi, 3Y kurang 4X. Min 11-nya pindah di sini jadi positif 11. 3Y kurang 4X sama dengan 11. Jadi jawabannya itu adalah D ya teman-teman atau adik-adik ya. 3Y kurang 4X sama dengan 11. Oke, nomor 19. Di sini nomor 19, garis G, ada suatu garis G itu tegak lurus dengan garis H ya. Jadi ini garis G-nya. Garis G ini melalui titik ini 3, minus 4 dan di sini min 1,2. Nah, kalau untuk garis H ini melalui persamaan garisnya terletak H yang tegak lurus dengan garis G melalui titik. Nah ini minus 4, minus 3. Nah ini yang ditanyakan teman-teman, persamaan garis H itu bagaimana. Nah kita cari dulu gradien garis G. MG Y2 dikurang Y1 seperti biasa. Saya lanjut saja langsung di sini teman-teman. 2 dikurang dalam kurung minus 4 per min 1 dikurang 3. Jadi gradiennya ini adalah ini berubah jadi positif di sini. Jadi 2 ditambah 4 itu adalah 6. Di sini 6 per minus 4. Jadi ini min 3/2. Nah, karena tegak lurus, dikatakan tegak lurus, berarti MG dikali MH itu ini sama dengan min 1 ya.
Jadi sama dengan min 1, MG-nya ini adalah min 3/2. MH-nya kita tidak ketahui karena ini yang akan kita cari. Ini bisa kita coret. Jadi gradien garis H itu adalah ini 3/2 berarti 2/3 di sini jadinya ya teman-teman atau adik-adik ya. Oke, di sini saya rubah dulu. Rumus persamaan garisnya itu Y dikurang Y1. Di sini M berarti kita gunakan MH di sini ya. MH X dikurang X1 ya. Jadi Y dikurang Y1-nya ini yang sebagai X1, Y1 sekarang ya. Jadi di sini dikurang minus 3 jadi tambah saja langsung di sini ya. Di sini 2/3, di sini X dikurang minus 4, saya langsung saja tulis tambah 4 di sini. Nah 3-nya ini kita kali ke sini saja. Jadi di sini 3Y ditambah 3 kali 3 9, ini kali masuk 2X ditambah 8 ya. Jadi di sini 3Y dikurang 2X ini 8 dikurang 9 ini sama dengan min 1. Jadi 3Y dikurang 2X itu sama dengan min 1. Jawabannya itu adalah di sini bagian apa ya teman-teman? 3Y kurang 2X sama dengan min 1. Bagian D ya jawabannya. Oke, kita lanjut ke nomor 20-nya. Ini nomor terakhir ya teman-teman ya. Persamaan garis G dan H berturut-turut adalah, nah ini G itu sama dengan 2X kurang 3Y sama dengan 0, dan H itu di sini adalah 6X ditambah 4Y ini sama dengan 8. Hubungan garis G dan garis H adalah, nah oke, kita cek saja gradiennya karena di sini seolah-olah ada sejajar, bukan seolah-olah, di opsinya ini ada sejajar, berimpit, berpotongan tegak lurus. Oke, kita cari saja gradiennya dulu untuk G ini. Ini 3Y sama dengan 2X ya teman-teman ya. Jadi Y itu 2/3X. Jadi gradien G ini adalah 2/3. Kalau untuk H-nya ini gradiennya 4Y di sini sama dengan minus 6X ditambah 8. Jadi Y-nya di sini adalah minus 6/4X ditambah 8 dibagi 4 itu 2. Jadi untuk gradien H ini minus 6/4 atau minus 3/2. Nah, kalau kita kalikan MG di sini, MG dikali MH ini adalah MG-nya itu 2/3, kemudian kita kali dengan min 3/2. Jadi MG dikali MH ini adalah ini coret jadi min 1 di sini ya. Nah, ini menandakan bahwa G itu tegak lurus dengan garis H ya. Jadi jawabannya itu apa? Berpotongan tegak lurus. Nah, ini berpotongan tegak lurus ya, teman-teman atau adik-adik ya. Oke, sekian dan terima kasih.